company tersebut itu bisa berjalan lebih bagus lagi. Stres mungkin iya, tapi stres yang baik karena dia memikirkan hal-hal yang bagus. Ya, ada lagi stres yang positif. Coba kita ingat sama-sama dulu pada waktu PDKT. Nah, ini kalau bicara PDKT, ibu-ibu masih ingat nggak ya? Ya, PDKT. Ya, banyak kalau PDKT itu nggak bisa tidur. Siapa yang dulu pada waktu deket atau pacaran nggak bisa tidur sampai kebayang-bayang gitu ya? Dulu pada waktu saya deketin istri saya, waduh, saya persiapkan 1001 trik ya supaya bisa mendekati dia. Kenapa? Karena yang dekatin istri saya mobilnya Alphard, mobilnya Camry, saya mobilnya Yaris, Bapak Ibu ya. Jadi saya mikirin gimana caranya ya sampai nggak bisa tidur gitu. Tapi itu stres yang positif. Ya, karena setelah mendapatkan ada kebahagiaan yang luar biasa. Sama ketika pacaran, ya, pacaran ada banyak kadang-kadang jadi nggak bisa tidur, teleponan, ya. Ini ibu masih ingat nggak ya? Tulis surat mungkin dulu, puisi, ya, masih ada yang simpan puisi suaminya dulu, atau sudah hilang semua apa ditutup rapat-rapat? Nah, ini stres yang positif. Sebenarnya ada banyak stres yang positif karena tekanan-tekanan itu membuat kita semakin maju. Tapi ada juga yang kedua namanya distress, yaitu stres yang negatif yang membuat kita nanti jadi stroke, jadi sakit, kepikiran, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa feeling blessed, never stress? Bapak Ibu semua perhatikan dengan baik. Next slide. Tubuh kita ini ada namanya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, saya gambar dulu ya. Nah, ini tubuh. Saya di sini tulis tubuh. Di sini tulisan saya kelihatan? Kelihatan ya. Jiwa, baru yang terakhir roh. Karena roh ini akan melingkupi semua. Baik, kita bahas satu-satu dulu. Bicara mengenai tubuh. Next slide. Ya. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Yang pertama sama-sama bilang saya tubuh. Belum sama-sama. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Yuk kita baca ayat sama-sama 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Next slide. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayari. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Perhatikan dengan baik bahwa tubuh itu ada hal yang penting. Setuju sama saya kalau ibu-ibu kurang tidur pelayanannya pasti nggak maksimal. Ya, setuju sama saya ibu-ibu kalau nggak olahraga pasti staminanya nggak bisa panjang. Ya, saya lihat ibu-ibu di sini luar biasa loh, sepeda, ya, apalagi jalan-jalan refreshing saya lihat. Sering beberapa ibu-ibu juga ya mengunjungi tempat-tempat karya wisata dan lain segala hal. It's good karena tubuh adalah hal yang penting. Ya, dan firman Tuhan katakan tubuh adalah bait Allah. Itu sebabnya next slide ada 3 hal yang saya mesti bagikan untuk kita semua, untuk kita belajar mengenai tubuh kita. Yang pertama namanya realize. Bilang sama-sama saya realize. Realize itu artinya menyadari. Kita perlu sadar strength kita, weakness kita apa. Kekuatan kita apa, lemah kita apa. Saya kasih contoh. Ya, saya ini karena saya sadar dari kecil itu saya badannya nggak bisa, fisik saya tuh nggak bisa long gitu ya, nggak bisa panjang, nafasnya nggak bisa panjang, mau nggak mau saya mesti berolahraga supaya nafas saya bisa panjang ya. Ya untuk ibu-ibu di sini yang sadar kalau dirinya punya keterbatasan fisik, maka perlu tahu kelemahan dan kelebihannya apa. Ya, saya kasih contoh lagi ya. Ada ibu-ibu yang punya kelebihan misalkan masak. Ya, ada ibu-ibu yang mungkin kelebihannya bekerja. Itu masing-masing punya kelebihan. Ya, saya cukup menghormati untuk ibu-ibu yang mengasuh anak dengan 100%. Saya menghormati juga ibu-ibu yang bekerja di luar demi menafkahi keluarga. Masing-masing punya strength. Masing-masing punya kekuatan dan nggak bisa disbanding-bandingkan. Coba lihat ibu-ibu nih samping kiri kanan. Percaya nggak kita tuh Tuhan ciptakan kita berbeda-beda. Amin. Masing-masing kita punya kekuatan beda-beda. Ya, saya berbeda dengan istri saya. Istri saya juga berbeda dengan saya. Masing-masing kita punya kekuatan dan kelebihan. Dan kekurangannya masing-masing. Itu sebabnya ketika ibu-ibu menikah pasti tahu kelebihan dan kekurangan suami. Begitu juga dengan suami tahu kelebihan dan kekurangan istri. Nah,
kita udah sadar belum kelebihan dan kekurangan kita? Ya, kalau memang kita ini kayak contoh ya, kita ini adalah orang yang bekerjanya malam. Istri saya orang bekerja malam. Saya orang bekerja pagi. Jadi kalau saya udah di atas jam 12 malam, saya udah error ya. Saya udah kayak nggak tahu pikirannya kemana. Ya makanya pas jaga anak, apalagi pada waktu begadang-begadang, istri saya yang begadang ya. Saya nggak kuat angkat tangan. Saya nggak bisa gitu. Tapi kalau pagi, siang, sore saya jabanin deh. Kanan bisa nyetir, ya kiri kadang-kadang bisa pegang anak. Waduh, agak bahaya. Ya, tapi bisa multitasking, nggak mau. Karena mesti belajar gitu. Kadang-kadang sambil siapin khotbah, siapin juga jaga anak. Ya, kadang-kadang juga mesti sambil Zoom. Kadang juga jaga anak. Itu strength dan weakness yang kita mesti tahu. Nah, pertanyaan buat kita adalah ibu-ibu tahu nggak kelebihan dan kelemahan masing-masing kita? Karena sekali lagi pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pertanyaannya tahu nggak batasnya di mana? Oke, yang kedua, next. Namanya responsible, ya, tanggung jawab, responsible. Oke, nah. Suami punya fungsi, ibu punya fungsi, istri punya fungsi. Sudahkah kita bertanggung jawab terhadap fungsi kita dan terhadap diri kita sendiri? Saya kasih contoh. Salah satu ciri seorang murid adalah disiplin. Ya, ibu-ibu saya sangat salut. Nih saya sangat salut dengan ibu-ibu khususnya ya. Kenapa? Karena saya tuh melihat ibu-ibu udah bisa jaga anak, bisa cari uang, ya. Udah gitu multitasking, ya udah gitu, wah kayaknya tuh keseharian hidupnya kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kayaknya punya jamnya ketat gitu. Wih, luar biasa. Nah ini kenapa? Karena ibu-ibu disiplin. Ya, sama seperti ini, WBI. Pasti ibu-ibu punya jadwal. Habis ini jam 10 sampai jam 12 saya WBI. Habis ini saya makan siang misalkan. Atau habis ini saya kerja cari klien. Ya, saya doakan closing hari ini. Amin. Ya. Oh, amin cuma satu. Oh iya. Oh, yang lain soalnya closingnya di rumah gitu ya. Yang penting tutup pintu kan closing ya. Ya, closingnya bukan bekerja. Nah, kita punya schedule ya. Saya dan istri bukan tipikal yang tidur-tiduran gitu. Pokoknya punya schedule seharian. Ditata dengan baik ya, kecuali kalau sakit. Ya, namanya juga sakit. Tapi punya disiplin yang ketat gitu. Ya, ibu-ibu pasti saya cukup salut sama ibu-ibu pasti di sini bangunnya jam 4 jam 5. Iya kan? Ya beda sama ibu-ibu milenial ya. Ini bukan istri saya, teman-teman yang lain. Bangunnya bisa jam 10, jam 11 ya. Kalau ibu-ibu di sini mau bangunnya jam 4 jam 5 gitu ya. Ketahuan karena ikut doa pagi. Ya. Jam 5 dari bangun udah punya schedule tuk 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 tuk. Ntar ke pasar. Ya, udah ke pasar kerja. Ya, ntar antar anak, ngurus anak, bolak-balik sekolah, segala hal. Nah, kalau kita nggak disiplin, nanti ada yang salah dari ritme tubuh kita. Ya, bermalas-malasan tidak membuat kita menjadi lebih baik. Tapi dengan bekerja dan menjalankan fungsi, itu hal yang lebih baik yang Tuhan mau taruh dalam diri kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir jangan lupa namanya rest. Ya, pernah dengar namanya di Alkitab ada namanya Selah? Selah. Selamat malam. Bukan ya. Beda-beda itu lagu. Selah itu artinya berhenti sejenak. Jadi kalau di dalam Mazmur ada Selah, itu artinya berhenti sejenak. Jadi pengucapannya berhenti sejenak, baru dilanjutkan lagi. Nah sama hidup ini kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak, ibu-ibu ya. Ibu-ibu perlu namanya liburan. Karena suami itu artinya semua uang milik istri. Oh yang ketawa dikit karena yang pegang uang suaminya. Ya. Nah perlu sejenak diatur waktunya untuk refreshing ya. Makanya saya lihat ada ibu-ibu yang suka ke mall nih. Tapi karena corona tinggi akhirnya suka outdoor nih. Ya, tapi karena ibu-ibu takut panas akhirnya dari outdoor dia pindah lagi ke semi indoor ya. Nah, butuh waktu yang untuk kita me time, untuk sejenak ya. Saya rasa sebenarnya ibadah WBI ini salah satu sela kita. Karena di tengah-tengah kesibukan kita cari Tuhan. Datang, ibadah WBI, doa, penyembahan, ketemu Tuhan, dijamah Tuhan,
Ya, setelah ini berkuasa lagi, bekerja lagi, semangat lagi. Amin. Ya, kita butuh rest, butuh sleep, butuh sejenak beristirahat untuk kita namanya menarik kembali semua kekuatan-kekuatan kita sehingga ketika selesai, ya sama kayak anak panah, bisa jauh. Oke, yang kedua kita mau bahas namanya jiwa. Jiwa adalah penggerak tubuh. Ya, next slide. Ayatnya kita baca bersama-sama 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Saudaraku yang aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu. Jiwa kita perlu baik-baik saja. Karena jiwa ini berbicara mengenai 3 hal. Next slide. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita bicara dulu namanya pikiran. Siapa yang setuju sama saya pikiran ini jahat? Ya, dengan pikiran kita bisa memikirkan yang baik. Dengan pikiran kita juga bisa pikirkan yang jahat. Alkitab berkata, pikirkanlah yang baik, yang benar, dan yang mulia. Berapa banyak ibu-ibu banyak pikiran, ya. Pandemi, COVID, pikiran, nggak ada duit pikiran, iya kan? Ngurus keluarga pikiran, ya, kerja pikiran, ya. Alkitab berkata, pikirkanlah yang baik, yang benar dan mulia. Ya, kita mengalami perubahan pola pikir, baik, berkenan dan sempurna Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, pikiran ini harus dikelola ibu-ibu. Amin. Ya, kalau nggak bisa dikelola, akhirnya nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa dikelola, akhirnya stres. Kalau nggak bisa dikelola, akhirnya burn out kita, over limit. Ya, akhirnya bekerjanya juga jadi nggak produktif. Nah, pikiran harus kita kuasai, bukan kita dikuasai pikiran. Katakan amin. Ya, pikiran harus kita yang kuasai. Emang di pikiran kita ada namanya alam bawah sadar yang mempengaruhi 80-90%. Tapi kalau di dalam Yesus, kita adalah ciptaan yang baru, maka baik bawah sadar dan alam sadar kita, itu harus kita yang pegang, Bu-ibu. Ya, saya kasih contoh. Ya, pikiran ini bersangkut paut sama perasaan. Nah, biasanya ibu-ibu ini yang paling bahaya adalah perasaan. Kita bicara perasaan harus putih dan pulih. Ada sebuah lagu berkata, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Hafal semua ya, kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Perasaan ini yang perlu dikelola. Ya, harus putih dan pulih. Saya kasih contoh. Ya, dari kecil kita ini dididik dengan pola didik yang berbeda-beda. Ya, kita punya trauma yang berbeda-beda. Saya punya trauma, istri saya punya trauma. Ya, nggak ada manusia yang nggak punya trauma. Nggak ada manusia yang hidupnya lurus terus. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Semua itu ada, ya, step-stepnya. Mengalami namanya terluka, ya, mengalami namanya gesekan, mengalami namanya mungkin ketidakpahaman, kesalahpahaman, ya. Nah, perasaan ini perlu kita kelola loh ibu-ibu, ya. Kenapa? Karena kalau pikiran kita tidak benar, perasaan kita tidak benar, maka semuanya yang tubuh kita ini jadi nggak benar. Saya kasih contoh ya, kalau ibu-ibu terluka, ya, itu mau ngelihat itu orang ngomong apa kek, mungkin ada 1000 bagusnya, satu yang jelek, satu terus tuh diungkit. Ya, tubuh kita juga jadi ikut-ikutan gitu. Maunya kalau ada HP tuh maunya jelek-jelekin gitu. Mau komen yang negatif gitu. Maunya tuh kayaknya kalau bisa, apapun yang dia lakukan sampai kita cari-cari celah nih. Nggak ada celah pun kita cari. Gitu ya. Karena perasaannya yang memimpin hidupnya. Nah, kalau
perasaan kita sama pikiran kita belum pulih, belum putih, maka ini berbahaya. Ya, buat suami, buat anak, ya, buat pekerjaan kita, ya. Nanti ujung-ujungnya yang kita pikirkan selalu jadi yang negatif. Padahal Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita loh, Bu. Amin. Padahal tuh Tuhan ada begitu banyak mungkin sekitar kita berkat. Kita nggak bisa lihat, yang kita lihat satu itu aja. Kenapa? Karena perasaannya terluka. Nah itu sebabnya bicara mengenai pikiran, perasaan, dan kehendak harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak kita harus selaras dengan Tuhan. Ya, saya kasih contoh, ibu-ibu kalau datang ke gereja pasti kan sudah menyiapkan waktu. Ya, pasti kan sudah set time jam 10 sampai jam 12 sudah bikin VIP schedule ya. Nah, kalau udah bikin jadwal datang ke sini, ya, kita pastikan sebelum ibadah pikiran dan perasaan kita dan kehendak kita kasih ke Tuhan supaya ketika ibu-ibu datang ke sini bukan ngelihat manusia, tetapi ngelihat Tuhan. Ya, ada begitu banyak manusia kecewa sehingga ketika mau ibadah jadi nggak bisa ketemu Tuhan. Yang dilihatnya manusia mulu. Ya, ntar itu manusia posting dijelek-jelekin terus. Ya, padahal postingannya juga mungkin bagus ya, memberi kepada orang miskin, jelek-jelekin terus dibilang, itu mah banyakan duit, pansos. Padahal mungkin dia sebenarnya memberi dengan hati. Tapi kitanya karena udah keburu pahit, udah keburu kecewa, akhirnya yang dilihat negatif melulu. Ya, ntar kalau ini, kok si itu sama itu terus ya? Kok saya nggak diajak ya? Udah negatif terus. Kok ini ngegeng sama ini ya? Saya kok nggak ikut ya? Kok sekarang dia temenan sama itu kan jahat gitu-gitu. Negatif terus. Ya, singernya itu lagi sih ya, worship leadernya situ lagi ya. Kok saya nggak dijatol-jatol ya? Negatif terus. Aduh, ya kan? Kok Ibu Lista kayak gini ya? Ibu Lista nggak ada perhatiin saya ya? Negatif terus. Padahal mah diperhatiin gitu. Cuma kurang terus. Aduh, karena pikiran, perasaan, kehendaknya. Ya, perlu pulih dulu. Jiwanya perlu pulih. Makanya ibu-ibu datang ke WBI, ikut modul WCB, ikut pemuritan supaya pulih. Kalau nggak pulih, mau pengkhotbah mau ngomong 1000, mau yang ngomong siapa, Bu Moicen, mau Bu Lisa mau ngomong semua, cuma ngomong doang. Karena belum pulih di sini. Ya, tubuh kita mesti sehat, jiwa kita juga mesti sehat. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting adalah roh. Karena roh adalah inti dari keseluruhan hidup. Next slide ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus berkata bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita ini harus terpelihara sempurna. Nah, banyak di antara kita jomplang, tubuhnya sehat. Sering olahraga, sering ke gereja, rohnya sehat. Tapi hatinya belum pulih. Atau ya, roh kita luar biasa. Melayani luar biasa. Ya, tapi kita masih simpan kepahitan. Nah, firman Tuhan berkata, tubuh, jiwa, dan roh ini harus terpelihara sempurna. Artinya, ibu-ibu ini harus bisa mengatur tubuh, jiwa, dan roh ini dengan baik. Amin. Karena kalau nggak balance, saya kasih contoh, kalau tubuhnya nggak balance, ibu-ibu kan masuk rumah sakit. Ya, di rumah sakit banyak berdoa sama Tuhan, dekat sama Tuhan, yes. Tapi perlu juga tubuh itu dikelola dengan baik.
Ya, makanya kita olahraga, makanya kita pakai masker karena pandemi kayak ini. Ya, makanya kita juga kelola dengan baik. Nah, 3 hal ini ibu-ibu perlu kelola supaya ibu-ibu datang ke sini, rohnya di-charge, ya, kembali semangat, ya, kembali melayani Tuhan. Bisa lompat-lompat, bisa muji Tuhan, ya, supaya rohnya membuat jiwa kita tenang, ya, jiwa kita yang tadinya ada luka-luka disembuhkan, ya, yang tadinya pikiran-pikiran kita nggak bisa tidur, insomnia, depresi, itu bisa sembuh. Amin. Ya, sehingga kita juga bisa kelola tubuh kita menjadi sehat. Ya, saya mendorong loh di sini kan ibu-ibu saya lihat nih sehat-sehat semua. Ya, nggak ada ibu-ibu yang sakit di sini. Amin. Ibu ini sehat-sehat semua, jiwanya sehat, rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Amin. Ya, saya mendorong nih ibu-ibu di sini. Yuk, kan punya komunitas, ya, punya program. Yuk, jalani hidup yang sehat. Tubuhnya harus sehat, jiwanya harus sehat, rohnya mesti sehat. Amin ya. Ya, jangan ada satu yang nggak sehat ya ibu-ibu ya. Ya, jangan di sini tubuhnya sehat, jiwanya nggak sehat ya. Mesti sehat ya. Amin. Jangan ibu-ibu di sini tubuh jiwanya sehat, rohnya padem ya. Mesti sehat. Amin. Ya, sehingga ketika ibu pulang, ya ibu menjadi berkat buat anak-anak, buat suami, ya, bukan cuma itu, berkat juga buat gereja dan sekitar. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau tutup dengan istri saya, kasih kesaksian sedikit. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Senang sekali udah 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah akhirnya bisa berjumpa kembali sama ibu-ibu yang luar biasa. Dulu saya masih belum jadi mami ya. Sekarang udah jadi mami. Jadi sudah lebih relate dengan dengan apa yang ibu-ibu alami semua. Ibu-ibu saya percaya 2 tahun ini, 2 tahun setengah, kita semua punya kisah masing-masing. Ya, di mana Tuhan memproses kita, di mana Tuhan mungkin kasih kita pergumulan, kasih kita tantangan. Dan tentunya ada juga kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang kita alami. Nah, hari ini Ibu izinkan saya mau berbagi sedikit dengan ibu-ibu apa yang kami alami, secara khusus mungkin dari saya gitu ya. Tentu ibu-ibu mungkin sebagian besar udah tahu ya kisah perjuangan kami ketika kami sulit punya anak, di mana suami saya divonis dokter, kamu nggak bisa punya anak kalau nggak dioperasi. Nah, tapi hari ini yang saya mau bagikan adalah kisah setelah saya mengetahui tes pack saya positif, ibu-ibu. Itu terjadi tuh di bulan April tanggal 12, saya ingat waktu itu hari Paskah. Kalau ibu-ibu flashback ya ke tahun 2020, di bulan April, di mana waktu itu COVID pertama kali masuk ke Indonesia, diumumin itu di awal Maret. Jadi di bulan-bulan April itu situasinya kayaknya mencekam banget. Ibu-ibu inget gak? Belum ada vaksin, harga masker semakin hari semakin naik, semuanya kayaknya ketidakpastian semua yang kita temukan ya. Dan di tanggal 12 April itu saya ingat 2 minggu sebelumnya, saya kehilangan seseorang yang sangat dekat dengan saya, orang yang udah saya anggap sebagai orang tua rohani saya gitu. Beliau meninggal karena COVID pada saat itu. Dan jadi ketika tanggal 12 April itu saya melihat hasil tes pack saya positif, saya bersyukur, saya senang sampai loncat-loncat kegirangan ibu-ibu. Saya juga bersyukur, tapi ada sedikit saya campur aduk perasaan saya. Karena keadaannya saat itu sangat tidak pasti, sangat menakutkan, sangat mencekam gitu ya. Ibu-ibu, saya sempat berpikir gini, aduh Tuhan bercanda gak nih ya? Dari sekian banyak pilihan waktu, kenapa sekarang Tuhan? Saya sempat terbersit seperti itu. Tapi justru menariknya di sini, ibu-ibu. Jadi kabar kehamilan saya yang saya terima itu seperti di luar ekspektasi saya. Karena saya berpikir, wah kalau dulu mungkin keadaannya nggak pandemi ya. Ketika saya tahu, wah kita akan mungkin merayakan sama-sama keluarga. Ini boro-boro merayakan, ibu-ibu, saya nggak ketemu mama papa saya udah sebulan lebih waktu itu. Karena papa mama saya ada komorbid, jadi kami juga saling menjaga ya. Karena kami waktu itu masih pergi keluar untuk syuting, kebaktian online dan lain-lain. Jadi kabar yang saya terima,
Di samping saya bersyukur, tapi sepertinya di luar ekspektasi saya. Di sisi lain saya juga mikirin, ibu-ibu, saya itu anak tunggal. Saya itu tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya bayi. Karena saya takut, karena saya dari kecil mungkin saya nggak pernah terbiasa untuk gendong, untuk siapa yang mau saya gendong, kadang kan saya anak tunggal gitu ya. Jadi saya nggak tahu gitu, 0% saya pengetahuan saya tentang hal itu. Dulu saya berpikir nanti aja deh kalau udah hamil, baru saya sambil belajar gitu. Ternyata kehamilannya terjadi di situasi seperti itu. Saya dulu kan banyak katanya ada kelas-kelas cara merawat bayi, cara memandikan bayi. Ini nggak ada semuanya ibu-ibu, nggak ada sama sekali. Baru-baru itu mau senam hamil juga, saya tanya rumah sakit satu persatu nggak ada semua kelasnya. Karena pandemi kita nggak bisa ketemu. Tapi disitulah ibu-ibu, saya merasakan kebaikan dan mujizat Tuhan dinyatakan buat saya. Sejak kami menikah, komitmen kami berdua adalah Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga kami. Berarti bukan apa kata saya, bukan apa kata suami saya, tapi apa kata Tuhan. Karena itu kalau Tuhan katakan sekarang waktunya, berarti itu yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan katakan sekarang waktunya, berarti Tuhan yang akan mampukan, Tuhan yang akan sanggupkan. Ibu-ibu itu mulai ya, tiba-tiba ketika saya memutuskan untuk saya harus merespon dengan benar, saya harus taat gitu ya ibu-ibu. Teman saya yang udah lama saya nggak tahu ya dia ada di mana, tiba-tiba dia kontak saya ibu-ibu. Dan ketika ngobrol, dia nggak tahu saya hamil. Ketika dia tahu saya hamil, dia bilang, saya bisa ngajarin kamu teknik pernafasan loh, kata dia. Saya bisa ngajarin kamu nih senam hamil gitu loh, jadi kamu nggak diem aja di rumah. Akhirnya dia mulai ajarkan saya via Zoom. Saya pun nggak tahu dia bisa lakukan itu. Lalu mulai ada lagi Tuhan kirimkan teman saya, dia kontak saya. Cak, kamu lagi hamil ya? Saya kirimin kamu ini ya, krim untuk stretch mark, kata dia, supaya nanti kamu nggak ada selulitnya, kata dia. Saya dikirimkan ibu-ibu, bukan cuma berhenti sampai di situ ibu-ibu. Ini kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini, anak kami, El Shefa itu selalu dikirimkan sabun, krim, semuanya dia sediakan gitu, dia provide. Jadi kalau Shefa itu ada mungkin salah makan gitu ya ibu-ibu, ininya merah. Dia hari itu juga dia akan kirim Gojek tuh buat Shefa. Jadi saya lihat ini Tuhan sedang tunjukkan kebaikan dan mujizat Tuhan. Dan Tuhan sedang katakan, kalau aku katakan sekarang, berarti aku akan mampukan, kata Tuhan. Lalu ibu-ibu, ketika satu hari saya sudah 38 minggu ya, kami sedang cek ke dokter. Dokter lihat air ketuban saya sudah sangat tipis, sudah mau habis. Lalu dokter katakan, ini besok kamu harus operasi ya, harus sesar, karena kalau enggak kasihan anak kamu enggak dapat asupan lagi. Akhirnya kami pulang, saya udah packing, kita kembali lagi ke rumah sakit. Jadi cukup mendadak saat itu, tapi kami juga udah siap-siap karena sudah 38 minggu. Kami nggak pernah pilih-pilih tanggal, nggak pernah mau pilih-pilih hari, karena bukan nggak mau, kami saat itu tidak pilih gitu ya, karena saya mau biar ya Tuhan aja yang kasih. Singkat cerita, saat itu karena dokter suruh saya segera dioperasi gitu ya, besoknya itu hari Minggu ibu-ibu jatuhnya. Jadi Shefa itu lahir hari Minggu. Dan ibu-ibu tahu nggak, ketika itu kan COVID ya, kita semua takut kalau misalnya kita dempet-dempet, rapet-rapet gitu ya. Ternyata di hari Minggu itu ruangannya kosong semua. Jadi satu ruang operasi itu ya cuma untuk saya, satu ruang pemulihan untuk saya. Sepertinya di kamar bayi juga mungkin hanya Shefa, dan saya lihat di situ Tuhan sedang kasih tahu sama saya, ini loh rencana aku buat kamu. Sampai dokter yang operasi saya bilang gini, wah ini kamu VVIP ya, semuanya kamu booking untuk kamu doang. Dalam hati saya bukan saya, tapi Tuhan yang siapin semuanya. Bahkan di hari Minggu itu ibu-ibu harusnya ada extra charge biasanya rumah sakit. Kalau dokter-dokter harus praktek di hari Minggu itu. Tapi itu dokter yang kami nggak kenal, dokter itu juga nggak kenal kami. Dokter itu semua nggak mau dibayar extra charge. Dia mau charge yang biasa aja. Lagi-lagi saya lihat Tuhan sedang menunjukkan kebaikan dan mujizatnya
buat kami. Jadi apa yang saya pelajari ibu-ibu? Tadi suami saya katakan di awal 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau ada pencobaan tidak mungkin melampaui kekuatan setiap kita. Yang saya belajar ibu-ibu ketika saya memutuskan hidup untuk dipimpin oleh Roh, maka ketika ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi saya, di luar rencana saya justru bersyukur dan bersuka cita. Kenapa? Ketika tidak terjadi sesuai rencana saya, berarti rencana Tuhan yang sedang terjadi. Ketika tidak terjadi sesuai keinginan saya bersuka cita karena justru keinginan Tuhan yang sedang terjadi. Ketika apa yang saya rencanakan, apa yang saya inginkan, harap-harapkan tidak terjadi, saya bersyukur karena saya tahu di situ Roh Kudus yang sedang memimpin hidup saya, bukan saya lagi, tapi Roh Kudus. Saya berdoa hari-hari ini kalau ada di antara ibu-ibu yang mungkin sedang ada dalam tantangan, ada dalam pergumulan yang mungkin rasanya berat, rasanya tidak mampu. Tapi percayalah, ketika harapan kita sedang tidak terjadi, berarti Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ketika rasanya udah di limit nih, udah gak sanggup lagi, gak mampu lagi nih Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Berarti kita sedang diproses, bejana kita sedang diperbesar untuk apa? Untuk dipercayakan perkara-perkara yang besar. Untuk kemuliaan Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Iya, tugas kita adalah memelihara dan menjaga tubuh jiwa roh ini. Tapi yang paling penting adalah Tuhan bekerja dalam diri kita. Karena dia yang paling ngerti tubuh kita, dia yang paling ngerti jiwa kita, dia yang paling mengerti roh kita. Sehingga ketika Tuhan memimpin kita, roh kita menyala-nyala, tubuh kita Tuhan pelihara, bukan hanya kita menjaga juga Tuhan pelihara, dan jiwa kita juga menjadi tenang, damai, Tuhan pelihara. Amin. Saya berdoa, kami berdoa biar ibu-ibu WBI, khususnya yang mendengarkan hari ini, memiliki tubuh jiwa roh yang sehat. Tuhan memimpin roh ibu-ibu, memimpin jiwa ibu-ibu dan tubuh ibu-ibu sehingga mujizat selalu ada, kuasa Tuhan nyata, dan ibu-ibu mengalami perubahan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Haleluya. Allah Roh Kudus jemaati dengan kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Allah Roh Kudus jemaati dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari sama-sama katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jemaatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Bapak Ibu semua, mungkin tubuh kita terbatas, jiwa kita terbatas, kita belum mampu mengelola tubuh dan jiwa ini. Tapi biarlah roh Tuhan yang ada di dalam roh kita hari ini membangkitkan kita. Sehingga kita mengalami terobosan. Amin. Sehingga kita mengalami mujizat. Sehingga kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kita bisa menata jiwa dan tubuh ini dengan baik. Karena roh Tuhan ada di dalam roh kita. Hari ini kalau kau berkata, saya lemah. Jiwa saya terganggu. Tubuh saya terbatas. Tapi saya mau izinkan roh Tuhan memimpin roh saya. Sehingga saya mengalami pemulihan. Amin. Mengalami breakthrough. Amin. Pembaharuan. Amin. Mengalami hal-hal yang gak pernah saya alami sebelumnya. Amin. Karena Tuhan bekerja dalam ini. Kalau kau berkata ke orangnya, boleh kata roh tanganmu di dada. Biar Tuhan yang melihat. Tuhan, saya sempurna. Tapi kuasa Tuhan tidak sempurna dalam kehidupan saya.
Tuhan, saya terbatas, tapi saya punya Allah yang tidak terbatas. Hari ini saya menaruh tangan saya di dada, menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Biar roh Tuhan menyala-nyala di dalam saya. Roh Tuhan membangkitkan tubuh jiwa roh saya. Roh Tuhan membuat saya mengalami pemulihan, mujizat, kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Kalau kau sudah dibaptis bahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama, bangkitkan rohmu. Indah kaya indah kaya indah kaya kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Tubuh jiwa roh kami kuat, tubuh jiwa roh kami sehat dalam nama Yesus. Ya rala masyanda kaya, oh nakaya rala ya masyanda kaya, oh dia rala masyanda kaya, ya rala. Allah Ruh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di. Sekali lagi ibu-ibu saja katakan Allah Roh Kudus, ibu-ibu Allah Roh. Ya rala basyana kaya rala. Jamah kami Tuhan. Oh, jamah kami Tuhan. Ya rala basyana. Siang hari ini setiap hati yang sedang terluka, Roh Kudus menjamah. Allah memulihkan, membalut setiap luka hati kami ya Tuhan. Setiap hati yang sedang pahit, setiap hati yang sedang tawar, hari ini Roh Kudus membangkitkan kembali, membakar kasih itu yang mula-mula kembali ada di dalam hati setiap kami. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Roh Kudus, jamahlah kami, pulihkan kami, balut setiap luka hati kami, pulihkan kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, pimpin langkah kami, tuntun langkah kami. Kalau siang hari ini ada di antara ibu-ibu yang sedang terluka hatinya, sedang pahit hatinya, sedang tawar hatinya, siang hari ini dengar baik-baik, Tuhan mau memulihkan hatimu. Tuhan mau membalut setiap luka di dalam hatimu. Urata karabaya shikarabaya rata karabaya shikarabaya. Uralata kaya shikarabaya rata karabaya. Hiralalala kaya shikarabaya ralaba.
Manusia boleh mengecewakanmu, orang di sekitarmu boleh mengecewakanmu, bahkan orang terdekatmu boleh menyakiti hatimu. Tapi ada satu pribadi yang sungguh mengasihimu dengan kasih-Nya yang kekal. Namanya Yesus. Dan siang hari ini, saat ini, Dia membalut luka hatimu. Buka hatimu siang hari ini. Izinkan Dia masuk. Izinkan Dia membalut setiap luka di dalam hatimu itu. Urataka ya rabaya shikarararaba. Urataka ya shikarararaba ya ralabaya ralaba shikaralataka rabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya roh Tuhan ada di sini, Ya. memulihkan kami. Amin. Tubuh jiwa roh kami kuat, tubuh jiwa roh kami sehat. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpinlah kami ya Tuhan, biar ibu-ibu WB mengalami mujizat, kuasa Tuhan, pembaharuan. Amin. Demi pintu Tuhan, percayakan Amin. hal-hal yang besar di Amin. dalam Di dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Semua berkati.